kalau saya lihat di sini, new normal itu pola perilaku yang atau gaya hidup lifestyle yang berubah, ya karena dipaksa dengan sistem new normal itu yang dibangun itu. Nah, akibatnya masker ini contoh ini, ya. Terus hand sanitizer, scanner dan lain sebagainya, PCR, antigen. Itu kan semua kan digunakan untuk menjadi apa namanya? Ini kan yang saya sampaikan tadi, worship of science, Pak. Produk ilmu pengetahuan, Pak. Tujuannya apa? Supaya manusia mengandalkan barang-barang fisik, barang-barang benda-benda jasmani. Padahal dia hidup dalam perlindungan supranaturalnya Tuhan. Jadi kalau orang mengandalkan barang-barang fisik untuk melindungi dia, maka dia di mata Tuhan bahwa orang itu tidak percaya lagi sepenuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan tidak mau diduakan. Itu yang saya bilang, misinya mengalihkan penyembahan dari Tuhan kepada total kontrol, mengambil kontrol kendalinya Tuhan untuk dia ambil. Nanti saya kasih tahu caranya bagaimana. Makanya yang dikejar tubuh, karena dalam tubuh itu ini masalahnya gini, banyak sekali di antara kita yang tidak mengenal dirinya siapa. Betul. Banyak di antara kita yang tidak mengenal siapa dirinya. Oke, saya ingin. Banyak di antara kita yang tidak mengenal siapa dirinya. Padahal di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan apa? Marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Nah, ini penting, ini penting sekali. Saya mau sampaikan karena banyak yang mengabaikan ayat ini, padahal ayat ini sangat penting. Kejadian 1 ayat 26 itu. Iya. Tolong tampilkan. Oke. Bahasa Indonesianya aja. Bahasa Indonesianya aja, biar yang lain tidak itu. Ya. Kita pemirsa bisa ikut membaca ya kalau ini supaya bisa memperkatakan firman itu. Iya, harus diperkatakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Nah, ini penting sekali. Kalau kita memahami betul bahwa kita ini adalah gambarnya Allah, artinya apa? Kita copy paste dari semua fasilitas surga. Copy paste. Makanya kita dibilang kita anak-anak terang, kita adalah pewaris, Pak. Jadi semua yang ada pada Tuhan ada pada kita. Gambar Allah. Jadi tidak ada lagi, semua perlindungannya sempurna, penyertaannya sempurna. Kita hidup bukan dari makanan fisik. Makanya bilang, ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja, dari setia. Karena kita hidup pertama itu karena roh. Amin. Nah, gambar Allah dalam bahasa Ibrani Homo imago Dei. Tetapi gambar Allah di dalam manusia itu disebut sel. Oh ya? Atau sel. T-S-E-L dalam bahasa Ibrani. T-S itu kebenaran, E-L itu Elohim. Sel. Yes. Kayak Telkomsel lah. Oh, justru mereka mengambil filosofi itu, Pak. Oh iya. Yeah. That's why our handphone we call it cellular phone. Jadi enggak kebetulan dong mereka pakai lo T-Cell itu. Enggak, sama sekali enggak. Bapak lihat sekarang yang Bapak sebutkan apa tadi? Telkomsel. Lihat sekarang. T-Cell. Dia punya logo, dia berubah, simbolnya berubah. Iya. Ini baru juga saya lihat nih. Ini berubah apa lagi nih? Apakah karena banyak orang tidak bayar kuota ini? Tapi ternyata punya maksud ya. Gambarnya berubah. Gambar yang sebelumnya bagaimana? Jaringan itu kan? Enggak. Bisa ditampilkan. Bisa munculkan logo Telkomsel sebelum dan biar sahabat-sahabat kita bisa tahu. Iya, ini penting sekali di pemirsa, ini pendidikan karena mereka luar biasa. Mereka selalu bekerja dengan simbol. Oke. Pemirsa, sebelum ini disampaikan, Yeremia 3 ayat 15 bilang, penggembalaan yang benar yang dinubuatkan untuk dikenakan kepada umat Tuhan
adalah penggembalaan dengan pengetahuan dan pengertian, supaya orang diberitahu dan dibuat mengerti akan kebenaran Tuhan. Nah, ini salah satu penggenapan firman Tuhan, mengedukasi mereka dengan pengetahuan dan pengertian, itu menggembalakan mereka. Makanya sistemnya bukan penggembalaan tradisional, tradisi dan emosi, tetapi kita berbicara orang digembalakan dengan pengetahuan dan pengertian. Sudah menjadi hak umat Tuhan untuk tahu dan mengerti kebenaran, dan sudah menjadi kewajiban hamba-hamba Tuhan untuk memberitahu dan membuat umat Tuhan mengerti, agar bisa mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi ini penggembalaan secara tradisi, emosi, tanpa isi. Itu yang terjadi di gereja-gereja saat ini. Wah, ini silakan aja. Nih, lihat nih Pak. Nah, kalau kita tidak tahu, tidak mengerti nih. Kalau tanpa isi, akhirnya kita tidak punya power, Pak. Itu dia. Karena isinya itu, yang mengisi adalah roh. Roh, perkataan Tuhan itu adalah roh. Ya, amin. Nah, ini dia. Saya tidak bermaksud mau menyampaikan ini, cuman Bapak tadi singgung. Saya Pak, saya mendesak. Bapak singgung, sehingga saya sampaikan. Ini mereka akan mengatakan bahwa ini cocokmologi. Ya, biarin aja Pak. Ya, enggak, ini mereka akan mengatakan itu sudah biasa bahasa. Tetapi lihat nanti, waktu akan menjawab. Sekarang ini sudah hilang kan? Oke. Mereka rubah dengan ini adalah sel. Oke. Ini adalah teknologi yang mencengkram, menghancurkan. Sel ini gambar Allah, Pak. Jadi tujuan dari semua yang sedang kita lewati adalah menghancurkan, merusak gambar Allah. Terus kemudian bertransformasi, Pak. Oke. Oh iya, ini kayak darah atau apa ini, air ya, Roh Kudus. Ya, nanti terserah apa yang mereka filosofikan, tetapi ini adalah bahasa bahasa Ibrani. Iya, itu ya. Ini dengan titik. Sebenarnya ini nyambung, Pak. Tapi dipotong. Artinya apa tuh? Sebutannya apa? Tau atau apa? Kesempurnaan. Dengan diputus, Bapak bisa artikan sendiri. Tetap ditampilkan dulu. Silakan saja itu anunya. Jadi, nah ini pemirsa jangan salah paham ya. Kita nggak sedang membicarakan satu perusahaan atau apa dengan label begini. Saya berhak juga begini karena saya pelanggan Telkomsel loh. Saya pengen tahu ya, sesuatu yang saya pakai tuh saya nggak ngerti apa-apa. Iya kan? Makanya justru ada Pak Jenderal menerangkan prinsip-prinsip simbol-simbol ini, saya perlu tahu gitu loh. Ya, jadi jangan salah paham, jangan digoreng-goreng lagi dengan yang enggak ya. Oke, kita lanjut Pak Jenderal. Jadi ini kebetulan ini pernah saya ungkap. Saya pernah jadi penyidik waktu kasus mereka dalam penyedotan pulsa. Iya. Kebetulan saya penyidiknya. Jadi ini adalah cara Tuhan untuk membuat kita bisa banyak mengerti hal-hal yang sulit dilihat mata. Tuhan tidak minta kita sempurna karena Tuhan marah. Tuhan tidak mau terima kalau orang sombong. Bukan karena perbuatanmu, karena aku. Jangan pernah kita menganggap kita sempurna, tetapi pegang terus dia, pandang dia, maka dia yang akan menyempurnakan kita. Tapi ingat, sampai garis akhir. Kalau tidak sampai garis akhir, banyak yang memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, dan lebih sedikit lagi yang setia. Betul. Ya. Gambar hati, Pak. Di tengah situ. Jadi iman kita sangat tergantung apa yang kita dengar. Lalu belakangan ini kita disuruh hanya mendengarkan media-media. Disuruh tinggal di rumah kan? Iya. Lihat media, diprogram dengan handphone, media sosial. Belajar jarak jauh. Jadilah iman. Nanti dulu, belajar jarak jauh itu bagian daripada programnya mereka. Karena begitu baru mulai langsung muncul Zoom. Itu kan sudah disiapin, Pak. Iyo. Ya, iyo. Ya, kenapa? Supaya apa yang kita kerjakan dia kontrol. Iya. Kan yang punya sistem dia. Yang punya internet dia. Internet itu apa sebenarnya? Internet itu sebenarnya apa? Net itu jaring, Pak. Internet itu jalurnya mereka. Jadi kalau Bapak sudah lewat situ semua ke jaring. Kayak laba-laba ya. Jelas dong. Makanya tidak ada yang lolos, Pak. Mereka bisa hacker, mereka bisa tahu. Kenapa? Karena mereka takut tidak bisa kontrol kita kalau tidak bisa. Sebenarnya kan gitu, Pak.
dunia cyber ini disiapkan untuk mengendalikan kita. Secara apa? Secara mindset. Mereka bisa memanipulasi mindset kita. Gitu.